Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, di sini perkenalkan saya Yunda Konfas Merenisa Putri selaku moderator pada presentasi hari ini terkait discharge planning kepatuhan minum obat pada pasien gagal jantung kongestif dengan dosen pembimbing kami yaitu Ibu Afi Lutfiani, Escap Nurse MCAP. Di kelompok 2 ini beranggotakan lanjut ke bawah, Kak. Lanjut ke bawah. Di kelompok 2 ini beranggotakan Kakak Abdurrahman Karim Amrullah. Selanjutnya ada Wanda Anggun Prasetya Ningrum, ada Dewi Sekar Wirangini, ada Dea Suci Nur Fatmawati, Dwinda Yuliana Putri, Emma Faza Kairunisa, Herlina, Anggreni Sasikirana, Putri Nuraya Istiqomah, Dela Widya Asningrum, saya sendiri Yunda Kofifa Sumerenisa Putri, dan ada Diah Aulia Prastiningsih. Untuk introduction-nya dan terkait jurnalnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai introduction-nya. Yang pertama itu ada gagal jantung. Gagal jantung adalah suatu kondisi fisiologis di mana jantung tidak mampu memompa cukup darah untuk memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh. Gagal jantung menyebabkan 17,5 juta kematian di seluruh dunia. Prevalensi gagal jantung di Indonesia sebanyak 98.336 orang. Prevalensi gagal jantung di Sumut sebanyak 55.351 jiwa. Salah satu penyebabnya adalah ketidakpatuhan pasien terhadap pengobatan. Nah, langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan kepatuhan pengobatan termasuk pengembangan rencana pulang. Lanjut, Kak. Untuk bagian metode, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan rancangan studi kasus pemenuhan kebutuhan pendidikan kesehatan tentang pengobatan pada pasien gagal jantung kongestif dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan yang dilakukan penelitian meliputi tahapan sebagai berikut. Yang pertama, itu bagian pengkajian. Penelitian melakukan pengumpulan data secara alfa dan aloanamnesa baik yang bersumber dari responden atau pasien, keluarga pasien maupun lembar status pasien. Untuk yang kedua, diagnosa keperawatan. Penelitian melakukan analisis terhadap semua data yang diperoleh sehingga didapatkan diagnosa keperawatan yang diangkat, yaitu kurang pengetahuan kebutuhan belajar mengenai penyakit, program pengobatan. Yang ketiga, intervensi keperawatan. Penelitian menyusun rencana tindakan keperawatan untuk mengatasi masalah keperawatan yang terjadi, yaitu memberi pendidikan kesehatan tentang pengobatan pada pasien gagal jantung kongestif. Untuk yang keempat, yaitu implementasi keperawatan. Penelitian melakukan tindakan yang telah disusun. Untuk evaluasinya yang terakhir, itu penelitian melakukan penilaian tindakan keperawatan yang telah dilakukan dalam mengatasi masalah yang terjadi. Baik, untuk selanjutnya ada result. Didapatkan hasil pengkajian dari kedua responden yang memiliki beberapa kesamaan pada penyebab dan tanda gejala. Perbedaan antara kedua responden meliputi umur, jenis kelamin, tanda-tanda vital yang berbeda. Kasus 1, keluhan utamanya badan terasa lemas, sesak nafas. Dan kasus 2 memiliki keluhan utama badan lemas, nyeri seluruh badan, sesak nafas, demam, edema. Pada kasus 1, tekanan darahnya 140/102 mmHg, puls 96 kali per menit, RR
28 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, dan pada kasus 2, tekanan darahnya 130 per 60 mmHg, puls 102 kali per menit, RR 26 kali per menit, suhu 38 derajat Celcius. Diagnosa keperawatan berdasarkan dari diagnosa keperawatan didapatkan hasil kedua responden memiliki diagnosa keperawatan yang sama, yaitu kurang pengetahuan mengenai program pengobatan berhubungan dengan tidak mengenal sumber informasi karena keterbatasan kognitif dan tidak lengkapnya informasi. Selanjutnya, implementasi keperawatan yang dilakukan pada kasus 1 dan kasus 2 sesuai dengan rencana tindakan dengan menggunakan leaflet sebagai media yang berisi teori dari penyakit gagal jantung kongestif dan kepatuhan minum obat pada pasien gagal jantung kongestif. Evaluasi keperawatan pada diagnosa keperawatan kurang pengetahuan adalah dilakukan tindakan keperawatan pada tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan 15 Juni 2022 pada kasus 1. Pada pukul 14.00 WIB, klien mengatakan sudah mengerti tentang penyakitnya. Baik, untuk analisisnya, penyebab banyaknya pasien gagal jantung kongestif sering untuk kembali dirawat inap pulang di rumah sakit karena adanya kekambuhan. Kebanyakan kekambuhan gagal jantung kongestif terjadi karena pasien tidak memenuhi terapi yang dianjurkan, misalnya tidak melaksanakan terapi pengobatan yang tepat, tidak mampu mengetahui tindakan lanjut medis, melakukan aktivitas fisik yang berlebihan dan tidak dapat mengenali gejala kekambuhan seperti sesak nafas ketika beraktivitas maupun pada saat beristirahat. Pembekakan pada kaki sering ingin buang air kecil terutama pada malam hari. Dengan demikian untuk mencegah kejadian rehospitalisasi pada pasien gagal jantung kongestif, beberapa upaya yang dapat dilakukan di antaranya dengan memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga dengan menggunakan media leaflet. Baik, selanjutnya ada discussion, di mana dari hasil penelitian tampak bahwa kedua klien yang mengalami serangan gagal jantung kongestif yang kemudian dirawat di rumah sakit dengan rentang usia 50 sampai 60 tahun. Besarnya resiko terkena penyakit degeneratif seperti hipertensi yang menyebabkan penyakit gagal jantung kongestif dibuktikan pada kasus 1, di mana tekanan darah klien 140/100 mmHg atau milimeter air raksa, sedangkan pada klien yang kedua, tekanan darahnya itu 130/60 mmHg atau milimeter air raksa. Dan klien mengalami nyeri pada bagian dada, terus mengalami sesak napas juga, dan juga mengalami nyeri dada seperti sedang tertimpa. Selanjutnya untuk analisa data, setelah dilakukan pengumpulan data dan analisa data, maka dapat dirumuskan diagnosa keperawatan yang dialami oleh kedua klien, yaitu kurangnya pengetahuan mengenali program pengobatan berhubungan dengan kurang terpajanya informasi karena keterbatasan kognitif dan tidak lengkapnya informasi dibuktikan dengan klien mengatakan cemas mengenai penyakitnya, kemudian klien mengatakan badannya terasa lemas, keluarga klien mengatakan faktor pencetus kekambuhannya adalah karena klien tidak teratur minum obat. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk rencana tindakannya yang A, jelaskan discharge planning tentang prinsip pemberian obat melalui dosis, rute, waktu, cara, dan efek samping obat. Lalu yang B, jelaskan faktor pencetus kekambuhan gagal jantung kongestif. C, jelaskan diskusi kepada klien cara meningkatkan kepatuhan minum obat. Untuk implementasinya, yang A mendiskusikan fungsi jantung normal, yang B menguatkan rasional pengobatan, C mendiskusikan pentingnya istirahat di antara aktivitas, D menjelaskan discharge planning tentang prinsip pemberian obat melalui rute, dosis, cara, waktu, dan efek samping obat. E menjelaskan pencetus kekambuhan gagal jantung kongestif. F menganjurkan makan diet
pada pagi hari, G menganjurkan dan melakukan demonstrasi kapan pemberian perawatan. H menjelaskan dan mendiskusikan peran pasien dalam mengontrol faktor pencetus kekambuhan. I membahas tanda dan gejala kekambuhan. J menjelaskan dan diskusikan pada klien tentang cara meningkatkan kepatuhan minum obat. Untuk evaluasi data subjektif, klien mengerti tentang penyakitnya. Klien mengucapkan faktor pencetus kekambuhan yaitu tidak rutin minum obat. Klien mengatakan minum obat 3 kali sehari secara teratur. Dari hasil observasi, klien dapat disimpulkan bahwa masalah kurang pengetahuan tentang program pengobatan teratasi sebagian diakibatkan oleh keterbatasan peneliti saat melakukan penelitian. Baik, untuk kesimpulannya, gagal jantung kongestif adalah kondisi fisiologis di mana jantung tidak dapat memompa darah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan metabolik tubuh. Penyebab banyaknya pasien gagal karena adanya kekambuhan. Kebanyakan kekambuhan gagal jantung kongestif terjadi karena pasien tidak memenuhi terapi yang dianjurkan, misalnya tidak melaksanakan terapi pengobatan yang tepat, tidak mematuhi tindak lanjut medis, melakukan aktivitas fisik yang berlebihan, dan tidak dapat mengenali gejala kekambuhan. Untuk yang disarankan dari kelompok kami yaitu rumah sakit sebaiknya menyediakan sarana dan prasarana yang lengkap dan baik guna membantu dalam melaksanakan asuhan keperawatan, sehingga menghasilkan rasa puas bagi keluarga klien juga bagi pengembangan ilmu dan teknologi keperawatan. Kemudian saran bagi pasien sebaiknya menjalankan pengobatan sampai selesai agar mengoptimalkan penyembuhan. Berikut referensi yang digunakan oleh kelompok kami. Cukup sekian yang dapat dipresentasikan oleh kelompok kami. Jika ada dari teman-teman yang belum dipahami, silakan bertanya. Kami beri maksimal 2 pertanyaan dari teman-teman semua. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.